Beginilah kondisi rumah yang dihuni oleh pasangan suami istri Zaidir dan Janibar yang terletak di Korong Lohong, Kanagarian, Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, sekitar 20 km dari kota Pariaman. Di tempat yang tak bisa disebutkan sebuah rumah ini, Zaidir dan Janibar tinggal dengan 6 orang anaknya. Rumah yang mereka tempati berdindingkan kulit pohon pinang dan bambu yang dibelah. Beberapa bagian justru ditutup dengan seng bekas agar terlindung dari hembusan angin malam. Atapnya juga terbuat dari daun rumbia yang telah usang. Tuanya atap rumbia itu bisa dilihat dari banyaknya bagian atap yang bisa ditembus sinar matahari karena telah lapuk dimakan usia. Tak ada ruangan di dalam gubuk itu, tempat Zaidir dan istrinya istirahat malam. Hanya dibatasi oleh selembar plastik yang biasa digunakan sebagai alas untuk menjemur padi. Plastik itu hanya menutup separuhnya saja, sedangkan bagian atasnya dibiarkan terbuka. Rumah ini masih berlantaikan tanah. Oleh Janibar, sang istri mensiasatinya dengan menutup sebagian lantai rumahnya dengan karpet plastik. Namun jika hujan, rumah itu selalu kebanjiran karena air yang menetes dari atap yang bocor serta rembesan dari tanah. Tak jarang binatang berbisa ikut menetap di rumah itu. Ya seperti anak-anak rumah tidak ada. Lantainya pelapis karpet lah. Dindingnya batang pinang, jauh bambu. Bambu ya. Atau lembio. Kalau hujan bocor Pak? Bocor. Kalau binatang sering masuk nggak Pak? Binatang ada. Ada seperti ular, kalajengking, pasan, lipan. Meski jauh dari kata layak, anak-anak Zaidir tak bisa berbuat banyak. Mereka masih bersyukur bisa tinggal satu atap dengan ayah, ibu, dan adik-adiknya. Sebenarnya tidak, tapi baalah kondisi lah kayak iko, pas risiko lah. Sehari-hari, Zaidir hanyalah buruh tani yang menerima upah dari pemilik sawah yang dikerjakannya. Dalam sehari, Zaidir bisa mengantongi uang sebesar 50 hingga 60 ribu rupiah. Uang sejumlah itu digunakan Zaidir untuk membiayai makan keluarganya sehari-hari. Karena ketiadaan biaya, anak lelakinya terpaksa berhenti saat menduduki kelas 4 sekolah dasar dan beralih menjadi pengupas kelapa agar bisa membantu perekonomian keluarganya. Kehidupan yang dialami oleh Zaidir menjadi cermin dari abainya pemerintah setempat terhadap kehidupan warganya. Pasalnya, saat sekarang pemerintah telah menggelontorkan berbagai macam bantuan untuk keluarga prasejahtera. Mulai dari bantuan sosial, bantuan biaya pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar, bantuan stimulus pembangunan rumah, hingga bantuan program Keluarga Harapan. Namun Zaidir, sang buruh tani ini tak pernah menerimanya. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.